Diskusi, kata yang sering kita dengar sehari-hari. Di tempat belajar, tempat kerja, ataupun tempat bersantai sekalipun, hampir selalu ada diskusi atau pembicaraan tentang sebuah topik tertentu. Nah, di video kali ini, kita akan membahas perlunya melakukan diskusi hingga pelajaran apa yang bisa kita ambil dari berdiskusi. Ingin tahu selengkapnya? Mari simak cerita mereka. Kenapa diskusi itu perlu? Karena dari diskusi itu jadi ada pertukaran ide, pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya ambil quote gitu ya dari atasanku, diskusi atau ngobrol ini sebenarnya menyelesaikan setengah dari permasalahan. Paling nggak diomongin lah kayak gitu. Kalau misalnya ada permasalahan itu cara menyelesaikan paling cepat itu adalah dengan ngobrol kayak gitu. Yang jelas itu sebagai sarana transfer pengetahuan atau sharing kayak gitu. Mungkin perihal transfer pengetahuan nanti akan aku sampaikan atau perjelas dengan pengalaman di tempat kerja saat ini. Jadi kayak apapun, sekecil apapun itu diskusinya, aku pikir itu akan menjadi sarana untuk transfer pengetahuan antar satu individu ke individu yang lain. Tugas yang ada diskusi itu tuh udah kayak terjadwal kayak RBA. Jadi kan kalau di RBA itu kan ada diskusi terstruktur ya waktu di pagi hari. Jadi itu udah dibagi misalnya kelompok 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Nah, kalau kelompok 1 presentasi, nanti ada yang bertugas jadi notulensi, ada yang bertugas jadi moderator, ada yang bertugas jadi teknis kayak gitu. Jadi misalnya share screen lah dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu memudahkan banget. Dan ada juga yang bertugas sebagai kelompok pembanding gitu. Jadi kalau misalkan tim presenter berarti ada tim yang nanti wajib ngasih pertanyaan dan wajib membahas. Dulu kan di RBA sebenarnya ada satu pola yang persis ya. Kalau misalnya di ruang belajar akil kan pagi-pagi kalian diskusi ya. Itu juga yang hal yang sama sebenarnya terjadi paling nggak di tempat kerja aku sekarang ya. Kalau di tempat kerja yang lain kurang tahu karena cuma baru kerja di satu tempat. Tapi ini yang terjadi juga di tempat kerja aku. Jadi kayak tiap pagi kita paling nggak ngobrol bareng-bareng, diusahain ngobrol bareng-bareng, atau paling nggak ngobrol dengan timnya supaya kita tahu progres masing-masing seperti apa. Aku diskusi atau bertemu masyarakat secara langsung kayak gitu. Memang secara tugas gitu, peranku di sini kan pada akhirnya tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat project gitu. Tapi ada beberapa kesempatan yang akhirnya aku ngobrol panjang lebar kayak gitu mengenai kondisinya mereka, terus latar belakangnya dan sebagainya. Akhirnya kayak aku mendapat pengetahuan yang menurutku sangat baru, yang sebelumnya itu tidak pernah aku temui sebelum aku terjun ke project. Yang bermanfaat itu yang bisa memberikan insight, Kak. Jadi kita tuh dari orang-orang yang diskusi di dalam situ, kita tuh saling tahu peran kita gitu. Saat kita mendengarkan ya kita mendengarkan, saat kita bicara ya kita bicara. Terus diskusi yang bermanfaat yang pasti segera menjawab ya masalahnya apa gitu. Kalau misalnya kita ngobrol udah lebih dari 30 menit gitu ya, mungkin itu udah nggak efektif lagi kayak gitu. Kalau misalnya kita harus ngobrol di grup besar dan kita ambil waktu terlalu banyak, itu udah pasti udah nggak efektif sih. Dan kadang-kadang itu dari tim kita pasti ada yang langsung berani bilang kayaknya ini udah cukup deh. Saya mengenal individu kayak gitu melalui proses diskusi kayak gitu loh. Jadi kayak kadang ketika orang si A berbicara dengan A, tapi sedikit banyak bisa mengerti gambaran orang ini seperti apa. Diskusi itu tuh kan tadi diskusi itu bisa
tukar pikiran, tukar ide, tukar informasi kayak gitu. Selain itu juga kita juga jadi punya keterampilan gitu saat kita bisa diskusi, kita mau diskusi itu tuh kita paling enggak udah punya keterampilan mendengar, kita belajar keterampilan mendengarkan, kita belajar keterampilan berbicara, kita belajar keterampilan mengkonstruksi pikiran gitu, apa sih sebenarnya yang mau kita sampaikan gitu. Ya, kita tahu kapan kita harus ngomong ini kayaknya ada masalah kayak gitu. Kadang-kadang kita bisa melihat itu lebih cepat dibandingkan mungkin teman-teman yang lain kayak gitu, dan nggak sungkan untuk bilang aku ada masalah, tolong aku dong kayak gitu. Bersiap sih waktu kalau setiap hari kita itu harus mempersiapkan, bahkan untuk meskipun kita nggak ingin bertanya kayak gitu, maksudnya menyiapkan pendengar juga kayak gitu loh. Gitu. Itu yang kadang itu perlu disiapkan loh untuk mendengar saja kayak gitu loh. Entah itu tenaga dan sebagainya. Di RBA satu meja, satu ruangan kan setiap orang itu interestnya masing-masing, minatnya ada masing-masing kayak gitu, nggak semuanya sama. Dengan duduk kayak gitu, dengan duduk dalam satu ruangan, dalam satu meja, dan kita saling diskusi, akhirnya juga kita bisa menghargai pendapat orang lain. Ada begitu banyak yang bisa kita dapatkan melalui diskusi, mulai pengetahuan baru untuk memecahkan masalah, hingga belajar mengenal, mendengar, dan menghargai orang lain. Jangan lupa untuk menyiapkan diri dengan baik agar diskusi menjadi bermanfaat.